perangkat pribadi ya, menggunakan handphone sendiri, atau juga ada yang kalian menyaksikannya di layar ya, di kelas-kelas ya, betul ya. Jadi kayak nobar gitu ya, nonton bareng gitu. Kalau biasanya nobar itu film-film atau movie-movie, kalau ini kita nobarnya pembahasan FNBT. Teman-teman semua, perkenalkan sebelumnya nama kakak Kak Imam Huda, panggilannya Kak Imam ya. Ada yang sudah kenal dengan kakak apa belum ya? Belum ya? Oke, Kak Imam. Tahu Pak Imam. Oh ya, oke, baik. Mungkin kalau yang belajar di Nurul Fikri, terutama bagi teman-teman yang belajar di Penggilingan dan Nurul Fikri Buaran, itu sudah kenal sama Kak Imam ya. Jadi Kak Imam mengajar di Nurul Fikri ini, mengajar fisika, kemudian mengajar matematika, kemudian mengajar tes potensi skolastik yang dalam hal ini penalaran matematik dan kemampuan kognitif, yang pagi ini kita akan bahas bersama-sama. Kita akan belajar bareng ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kawan, apabila nanti ada pertanyaan, boleh teman-teman tanyakan via chat. Kalau teman-teman yang bergabung melalui gadget ya. Kemudian kalau teman-teman yang bergabungnya melalui layar di kelas-kelas, boleh menggunakan handphone kali ya, untuk mengirimkan pertanyaan dalam bentuk chat WA gitu ya. Ini mungkin Kak Imam kasih nomor Kak Imam di chat ya, 0896 7978 4105. Silakan. Baik, kali ini kita akan membahas beberapa subtes dalam tes potensi skolastik, teman-teman. Ada 4 subtes yang kemarin kalian kerjakan ya dalam tryout SNBT kerjasama antara Nurul Fikri dengan SMA YPIP Jakarta. 4 subtes itu, yang pertama adalah penalaran matematik, kemudian kemampuan kognitif, yang ketiga adalah literasi bahasa Indonesia, dan yang keempat adalah literasi bahasa Inggris. Nah, yang akan kita bahas ini adalah yang memang tidak diajarkan di sekolah, yaitu penalaran matematika dan kemampuan kognitif gitu ya. Jadi ada 2 subtes yang akan kita bahas sampai jam 9 ya. Jadi dibikin nyaman aja teman-teman ya, kondisi teman-teman dibikin nyaman aja, duduknya duduk yang nyaman. Mungkin kalau sambil mendengarkan, yang penting serius tapi santai gitu ya. Dan diharapkan teman-teman fokus ya, karena kalau nggak fokus sayang banget ya. Ini materi yang jarang sekali teman-teman dapetin gitu ya. Jadi stay fokus, dan kami berharap teman-teman bisa membawa banyak manfaat setelah kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, itu paling nggak kenalan singkat ya. Panggil aja Kak Imam ya kalau misalnya mau bertanya gitu ya. Oke, saya coba share screen terlebih dahulu teman-teman untuk membawakan materi ini. Wait. Oke. Kita coba dari penalaran matematik ya. Oke. Matiin aja lah ininya. Ini ada noise nih ya. Jadi selain fokus, serius, dan mohon untuk yang menggunakan gadget di mute dulu ya, supaya nanti udah nanya aja. baik ya, aturan mainnya gitu ya teman-teman ya. Saya minta teman-teman, 1 fokus, 2 serius, yang ketiga tolong bagi teman-teman yang menggunakan gadget audionya dimatikan. Kemudian bagi teman-teman yang menggunakan gadget juga mohon tidak mengganggu ya, karena ini disiarkan langsung gitu ya di kelas-kelas ya, seperti Piala Dunia gitu ya, nobar nonton bareng. Baik, kita lihat di sini teman-teman. Oke, sekali lagi mohon tidak ada noise, dan mungkin Kak Kawa bisa bantu kalau misalnya ada noise, dibantu untuk di mute ya.
Ya, saya awali pagi hari ini yang cerah ceria melihat teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang udah mandi semua ya insya Allah ya. Eh, Yaitu penalaran matematik. Penalaran matematik yang kemarin kita kerjakan itu ada 20 soal. Di antara 20 soal ini kita bahas satu persatu nih ya. Yang pertama ini teman-teman, bisa kelihatan di layar ya. Nanti kalau teman-teman mau mencatat, kalian kasih kesempatan teman-teman buat mencatatnya ya. Memberikan waktu untuk teman-teman mencatat materi-materinya. Jadi di sini ada soal nih teman-teman ya. Sisi terpanjang di sebuah segitiga adalah K dan sisi lainnya 11 dan 15. Jika K adalah bilangan bulat, maka nilai K sehingga segitiga tersebut adalah segitiga tumpul ada berapa kemungkinannya. Oke. Dalam penalaran matematik yang perlu teman-teman kuasai adalah dua hal. Yang pertama yaitu konsep matematika dasarnya dan yang kedua bagaimana kecepatan berhitung teman-teman. Nah, ini sangat mempengaruhi ya kemampuan teman-teman dalam menguasai penalaran matematik. Kalau di sini kita lihat teman-teman, ini ada dikatakan segitiga tumpul. Nah, kan kita tahu ya. Oke, coba saya cek dulu ya teman-teman ya. Ini Imam coba cek dulu. Apakah tulisan Kak Imam terlihat di layar? Wait. Oke, wait. Mudah-mudahan lancar nih jaringan kita ya. Karena salah satu kendala Zoom itu biasanya karena jaringan. Udah lancar nih ya. Tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan? Terlihat ya? Nih. Tuh, terlihat ya? Oke, baik. Sisi terpanjang Oke, sekali lagi audionya dimatikan ya. Sisi terpanjang di sebuah segitiga adalah K dan sisi lainnya adalah 11 dan 15. Jika K adalah bilangan bulat, nilai K sehingga segitiga tumpul. Apa sih teman-teman ciri-ciri segitiga tumpul? Jadi segitiga itu kan ada segitiga siku-siku ya, yaitu segitiga yang sudutnya lebih dari 90 derajat. Ada yang segitiga lancip yang sudutnya ya antara 0 sampai 90 derajat. Dan ada segitiga tumpul, yaitu segitiga yang sudutnya antara 90 sampai 180 kan gitu ya. Ya, ini kita coba belajar konsep dasarnya dulu. Nah, kemudian karena di sini dikatakan segitiga tumpul, jadi kalau teman-teman lihat nih, Kak Imam bikin segitiga siku-sikunya dulu nih. Oke, kita bikin segitiga siku-sikunya. Ya, ini segitiga siku-siku ya. Kemudian di sini sisi-sisinya adalah 11 dan 15. Berarti ini 11, katakanlah ini 11, ini 15. Oke. Terus sisi panjangnya berapa nih, Kak? Sisi terpanjangnya, kemungkinan berapa nih? Kalau kita lihat, kita bisa menggunakan yang namanya Pitagoras, ya nggak? Nah, dalam Pitagoras itu, gimana ininya, sisi terpanjang untuk mencari ini, yaitu akar dari sisi samping-sampingnya kuadratin ditambahin gitu ya. 11 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Ini udah terlihat jelas ya teman-teman ya, yang di kelas ya. Nah, ini berapa nih teman-teman? 11 kuadrat itu 121 kan gitu ya. Kemudian 15 kuadrat itu 225. Jadi sisi terpanjangnya itu adalah 346 ya. Artinya kalau sisi panjangnya itu adalah akar dari 346, maka segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Nah, sementara dalam soal ini yang ditanyakan adalah berapa kemungkinan gitu ya nilai K ya, nilai K adalah sisi panjang itu ya, sisi yang terpanjang itu untuk membentuk segitiga tumpul. Segitiga tumpul itu adalah lebih dari 90. Jadi ketika misalnya ini Kak Imam gambar sisi yang sebelah sini adalah di sini, maka ini jadi segitiga tumpul. Di sini ini juga jadi segitiga tumpul. Terus gitu kan, segitiga tumpul sampai sini.
Ya. Sampai sini nih. Oke, ya. Kalau ini bukan segitiga namanya kan, tapi ini garis, ya kan? Jadi artinya apa teman-teman? Artinya adalah segitiga tumpul itu akan bisa dibentuk ketika nilai ya sisi panjangnya itu berada antara rentang akar 346 sampai ya ini nih 11 tambah 15 nih ya. 11 tambah 15 itu 26 ya. Sekali lagi segitiga tumpul itu akan terbentuk ketika sisi panjangnya ya, sisi terpanjangnya itu berada pada rentang akar 346 yang membentuk siku-siku sampai 26. Sampai 26. Oke, sampai sini masuk ya logikanya ya. Ya, masuk ya logikanya ya. Jadi segitiga tumpul itu terbentuk ketika sisi terpanjangnya itu berada antara rentang angka 346 sampai 26. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada petunjuk nih. Apa petunjuknya? Bahwa K adalah bilangan bulat. K adalah bilangan bulat. Ya. Baik. Bilangan bulat itu berapa sih, Kak? Yang kurang dari 26 dan lebih dari akar 346. Ya, yang lebih dari akar 346 dan kurang dari 26 gitu ya. Oke, bilangan bulat antara akar 346 dan 26 berapa aja coba? Bilangan bulatnya yang berada antara ya akar 346 sampai 26. Berapa coba? Ada yang tahu? Bilangan bulat sama 25 ya kan? 25 bilangan bulat bukan? Bulat ya. Kurang dari 26 kan? Oke, kemudian 24 ya. 23, 22, 21, 20 ya kan? Ini masih lebih dari akar 346 ya kan? Karena kalau akar 400 20. Nah, sekarang kalau 19 masuk enggak nih? Ya. Coba kalau kita cari akar hasil dari akar 300 lebih dari akar 346 itu berapa sih yang mendekati? Yang mendekati itu kalau nggak salah berapa? 18 ya. 18 kuadrat berapa? 18 kali 18 coba 18 kuadrat berapa? 4, 6, 14, 18, 324 gitu kan. Berarti 9 berarti dia mulai dari 19 coba. 19 kali 19 berapa? 1, 8, 9, 17 ya, 19 berapa? 1, 6, 361. Berarti mulai dari 19 ya, mulai dari 19. Jadi 19 ya. Kemudian 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup dimengerti ya? Oke, jadi jawabannya apa dong? Ada berapa? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti ada 7 ya. Ada 7. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Gitu ya. Sekali lagi, perlu dijelaskan lagi? Oke, sikat. Kami menjelaskan lagi. Intinya adalah cari sisi terpanjang yang membentuk segitiga tumpul dengan sisi-sisinya adalah 11 dan 15. Maka ini nih. Ya, ketika kita cari sisi terpanjang ketika misalnya dia membentuk segitiga siku-siku adalah akar 346. Ya kan gitu ya. Nah, segitiga tumpul itu bisa terbentuk ya antara sisi terpanjang itu antara akar 346 sampai 26. Bilangan bulat yang lebih dari akar 346 ya, tapi kurang dari 26 adalah mulai dari 19 ya kan? 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 gitu. Jelas ya? Jadi ada 7. Oke.
Siapa nih yang kemarin jawabannya 7? Ada? Ada ya? Wah, luar biasa. Kita lanjutkan, teman-teman, atau mau dicatat dulu? Silakan dicatat dulu nih. Silakan catat dulu. Kami kasih kesempatan teman-teman buat mencatat dulu ya. Oke, ini kami mau dulu. Silakan dicatat dulu. Oke, bagi teman-teman yang di kelas bisa foto mungkin ya, nanti bagi-bagi fotonya, foto pembahasannya, dan bagi yang di gadget menggunakan gadget bisa screenshot gitu ya. Oke, lanjut dulu teman-teman. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Apa nih Kak soalnya yang kedua? Baik, nah ini. Pertanyaannya adalah ada sebuah persamaan itu teman-teman yang dikasih tahu ya. X min 5 per X min 7 sama dengan 7 min 5 per X min 7. Gitu ya. Dia memiliki berapa nilai X yang memenuhi. Apakah satu, apakah ada dua, atau lebih dari dua, atau tidak ada, atau banyak gitu ya. Nah ini konsepnya gimana nih Kak? Kita lihat teman-teman, ini ada fungsi di mana fungsinya itu campuran ya. Ada kalau kita lihat di sini ada fungsi bentuknya adalah pecahan. Nah, kalau pecahan di sini ada fungsi X min 7 nih. Coba lihat. Di sini ada X min 7. Ya kan? Nah, syaratnya teman-teman perlu ketahui adalah untuk penyebutnya ini ya tidak boleh tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau 0 nanti hasilnya jadi tak terhingga. Maka X min 7 ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi penyebut ini kalau 0 nanti jadinya tak terhingga. Maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah X min 7 tidak boleh 0. Kalau X min 7 tidak boleh 0, maka X-nya tidak boleh 7. Oke ya. X-nya tidak boleh tuh 7. Oke, ini satu. Kemudian yang kedua, lihat dah polanya dah. X dikurang 5 per X min 7 sama dengan 7 dikurang 5 per X min 7. Kalau lihat polanya, kok ini sama ya Kak? 5 per X min 7. 5 per X min 7. Kalau sama biasanya bisa paling semangat tuh, dicoret gitu kan. Kalau udah dengar kata coret, paling semangat tuh. Wah, coret tadi Kak. Berarti X-nya sama dengan 7 gitu ya. Loh, kok ini X-nya nggak boleh 7, tapi ini hasilnya X-nya sama dengan 7, berarti apa artinya? Artinya tidak ada nilai X yang memenuhi gitu. Jadi jawabannya adalah B gitu. Cepat ya. Ya. Karena konsepnya udah dapat nih teman-teman ya. Udah dapat teman-teman konsepnya. Jadi karena X tidak boleh 7, kemudian setelah diselesaikan, loh kok X sama dengan 7? Kok nggak boleh? Berarti tidak ada nilai X yang memenuhi gitu. Itu doang ya. Baik, silakan di screenshot atau di foto atau dicatat, silakan. Baik, sudah? Oke. Siap. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih, teman-teman. Apa nih? Yang ketiga. Bisa dilihat ya di layar ya. Dengan X bilangan positif, diketahui grafik Y sama dengan 2 log X dan Y sama dengan log 2X. Ya. Kedua grafik ini gimana nih? Kondisinya apakah tidak berpotongan? Apakah berpotongan di satu titik? Apakah berpotongan di 2 titik atau lebih dari 2 titik atau sama? Gitu ya. Nah, untuk mengetahui perpotongan ya titik potong, maka konsepnya adalah kalau suatu grafik berpotongan dengan grafik yang lain, maka dia akan berpotongan pada titik yang sama. Ya. Sekali lagi, kalau dia berpotongan berarti dia berpotongan pada titik yang sama. Titik itu X, Y kan gitu ya. Artinya kalau misalnya kita mau cari bagaimana jadi potongnya, maka
Kalau kita lihat di sini ada persamaan yang pertama, Y sama dengan 2 log X, ini Y1, dan Y sama dengan log 2X, ini Y2. Kalau dia dikatakan berpotongan, maka Y1 sama dengan Y2. Kan berpotongan, kan gitu ya. Y1 adalah 2 dikali logaritma X. Dan Y2 adalah log 2X ya, pakai kalkulator. 2 kali log X sama dengan log 2X gitu. Nah, ini kita cari nilai X-nya gimana nih? Nah, ini ada konsep logaritma. Wow, logaritma. Kita coba bahas konsep dasarnya dulu ya. Nah, sebenarnya ini gampang nih, tapi kalau teman-teman nggak paham konsep dasarnya, jadinya nanti bingung gitu ya. Teman-teman, logaritma itu apa sih, Kak? Logaritma itu adalah bagaimana kita mencari pangkat ya. Kalau misalnya nih teman-teman tahu bahwa A pangkat B itu sama dengan C, maka kalau dinyatakan dengan logaritma, berarti A log C sama dengan apa? Sama dengan B, gitu kan? Kalau dinyatakan dengan logaritma. Dan dalam logaritma itu ada beberapa aturan lain yang perlu kita pahami dulu atau sifatnya lah kita sebut gitu ya. Apa tuh sifatnya? Ya. Yang pertama, ketika misalnya A log B ditambah dengan A log C. Ya, itu jadi A log B kali C. Ya kan gitu ya? Oke. Yang kedua, A log B, kalau dikurang gimana Kak? A log C. Itu akan menjadi A log apa? B per C. Ketiga, misalnya C log A dikali A log B. Nah, kalau sama ini dikali, tapi ini sama nih, ini bisa dicoret, digabung. Jadi cilok, nah kok jadi cilok? Cilok, cilok B gitu ya, C log B gitu kan? Oke, dibacanya cilok. Nah, kemudian yang keempat, ketika misalnya A log B pangkat N itu sama dengan N ya dikali A log B ya. Jadi si N ini bisa pindah ke depan. N kali A log B gitu kan. Oke ya. Oke, sebenarnya ada 3 lagi ya. Tapi kayaknya cukup nih. Kita coba gunakan beberapa sifat-sifat yang ada dulu. Baik, balik lagi ke soal tadi bahwa ketika dia berpotongan maka Y1 sama dengan Y2 ya, teman-teman ya. Kemudian ketika kita masukkan fungsinya 2 kali log X sama dengan log 2X, berarti kalau gitu yang ini nih, perhatikan nih. Ya, perhatikan nih, 2 kali log X ya. Kita ubah bentuknya menggunakan sifat yang 4, sifat keempat nih. A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Berarti kalimat berubah menjadi log X gitu ya. 2-nya kemana nih Kak? 2-nya tempelin di pangkatnya ini. Serobot ya. Jadi log X pangkat 2 sama dengan log apa? 2X. Ya. Log 2X gitu. Nah, ini kan sama nih teman-teman. Kalau dilihat nih, ini sama kan? Ini log X pangkat 2 sama dengan log 2X. Ini udah ibarat kata ini log X kuadrat sama dengan log 2X. Berarti kalau gitu, ini bisa kita coret nih. Karena udah sama bentuknya nih. Udah sama bentuknya. Oke, kita coret ya. Serot. Ya, kita coret. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 2 sama dengan 2X. Kan gitu kan, sisanya ya. Ya. Nah, terus X-nya coret 1. Jadi X sama dengan 2. Oke. Oke. Baik. X-nya sama dengan 2.
Y-nya berapa, Kak? Ya udah, Y-nya berarti misalnya kita ambil apa nih? Yang Y1 boleh, Y2 juga boleh. Kalau mau Y1 berarti kalau Y1 2 kali log X, X-nya 2. Atau dengan kata lain log 2 pangkat 2 atau log 4. Gitu ya. Oke, jadi titiknya adalah ada di satu titik. Apa itu? Yaitu X-nya 2, Y-nya adalah log 4. Nah, jadi cuma satu titik. Maka jawabannya yang B, berpotongan di satu titik saja. Gitu. Ya, oke ya. Jelas ya, teman-teman ya. Oke, silakan dicatat dulu ya. Sambil ya mungkin teman-teman sambil minum gitu ya, boleh silakan. Sambil minum ya. Oke, silakan dicatat dulu dan mungkin ada pertanyaan ya. Di ruang chat coba Kak Imam cek dulu kosong. Oke, berarti ngerti ya. Tidak ada pertanyaan di ruang chat. Oke, baik. Ya, sudah? Kalau sudah kita lanjutin lagi, teman-teman. Masih tetap semangat ya, pagi ceria ya. Di pagi ceria ini luar biasa kita belajar matematika. Next. Next. Oke. Soal selanjutnya. Baik. Soal selanjutnya boleh nggak ya kalau Kak Imam minta bacain dari teman-teman yang ada di sini nih. Di sini ada siapa nih? Kak Imam nyapa dulu ya. Di sini ada beberapa teman-teman nih, ada Adi Ardian gitu ya. Adinda Aisyah. Wah. Dan teman-teman yang lain. Wah, kalau saya sebutin satu-satu habis waktunya ya. Apa nih? Dalang Saputro, ada pertanyaan atau mau bacain? Silakan bacain kalau mau bacain. Silakan. Ya, lanjut aja deh ya. Pertanyaannya begini, teman-teman. Himpunan ABC diketahui A, B dan C adalah bilangan berbeda. Ya, jadi bilangannya berbeda. Banyak kemungkinan nilai A tambah 2B ya tambah 3C. Berapa kemungkinannya? Oke, bisa dipahami pertanyaannya? Kita harus pahami dulu nih, ya pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat A adalah sebuah bilangan dikali B bilangan juga kali C yang menghasilkan 2022. Wah, berarti ada berapa kemungkinan yang mungkin? Konsepnya begini ya, teman-teman ya. 2002 kalau misalnya dikali kemudian menghasilkan sebuah bilangan, maka keywordnya adalah ya faktor bilangan, gitu ya keywordnya. Jadi kalau misalnya dikatakan A kali B kali C sama dengan 2022, maka A, B, dan C ya kan merupakan apa? Faktor dari 2022 ya. Faktor dari 2022. Nah, berapa faktor dari 2022, Kak? Gimana tuh faktor 2022? Masih ingat?
Bagaimana pemfaktoran? Ya, oke. 2022. Kalau kita pakai power factor itu, ya kan? Kita bagi dengan berapa nih? 2 ya. Berarti berapa? 1000 1 ya kan? Kemudian 1000 1 kita bagi dengan berapa lagi? Bagi 2 lagi bisa nggak? Nggak bisa ya. Bagi 3 bisa nih. Ya. Bagi 3 bisa. Yaitu 337. Ya kan? Ya kan? Berarti kalau gitu ya kemungkinan A kali B kali C itu kemungkinan adalah 2 kali 3 ya. 2 kali 3. Wait. Berarti kemungkinan faktornya A kali B kali C adalah susunan 3 angka yang bisa membentuk 2022 kan gitu ya. Ya, gitu. Berarti kalau kita lihat dari faktor tadi bisa dihasilkan dari 2 kali 3 kali 337 gitu kan. Nah, tinggal nanti bisa A-nya 2 gitu kan, B-nya 3, C-nya 337 atau misalnya B-nya 3 ya kan, bisa dibalik misalnya B-nya 3, A-nya 2, C-nya 337 dan seterusnya. Jadi ada berapa kemungkinannya nih? Ada berapa kemungkinannya ya? Nah, kalau begitu kalau kita lihat kemungkinannya di sini ada 3 bilangan gitu kan yang kemudian bisa bertukar, 2 bagian yang lain bisa bertukar. Jadi 3 bilangan kita kalikan aja dengan 2 kemungkinan yang bisa ditukar. Jadi ada berapa kemungkinan? Ada 6 gitu. Kayak gitu ya. Atau kalau dalam bahasa matematik itu bisa menggunakan faktorial, 3 faktorial. Berarti 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Gitu. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya 6. Baik. Silakan dicatat dulu teman-teman. Untuk soal yang ini. Oke. Lanjut ya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Ini sepertinya soalnya yang kelima ya. Ini kan tadi kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini soal yang kelima. Untuk soal yang kelima, nilai ujian 25 diurutkan dari yang terkecil. Kemudian diperoleh nilai 13 adalah 85. Jadi kita perlu highlight ini ya. Jadi jadi di sini ada 25 siswa. Diurutkan dari yang terkecil gitu kan. Berarti urutan mulai dari bilangan suku pertama, kedua, ketiga, dan kemudian diperoleh nilai ke-13 adalah 85. Nah, nilai yang ke-13 itu nilai apa tuh maksudnya? Nah, kalau teman-teman urut dari yang terkecil, ya kan, dengan 25 orang, jadi ada 25 data gitu ya, mulai data 1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya, data ke-13 dan seterusnya sampai data ke-25 gitu kan. Nilai di nilai yang ke-13 adalah 85. Berarti 85 itu
85 itu ya. Posisinya ada di tengah nih, teman-teman. Ya. Oke, posisinya adalah nilai tengah nih. Ini nilai tengah. Nilai tengah ya. UT unit tengah gitu kan. Nilai tengah. Nah, nilai yang mungkin diperoleh siswa adalah 10 sampai 120. Berarti kalau misalnya kita lihat paling enggak jangkauan datanya itu dari 10 sampai 120 gitu ya. Nilai yang mungkin gitu ya. Berarti kalau gitu kayak tulis di sini jangkauan datanya berarti nilai pertama antara nilai 10 dan ujungnya nilai 120 kan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan adalah nilai rata-rata minimum yang mungkin oleh seluruh siswa. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, biasanya memang kita menjumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan frekuensinya. Gitu kan? Nah, di sini ada kata nilai rata-rata minimum, dan kita dikasih kondisi adalah hanya beberapa data-data yang diketahui, gitu kan, yaitu data nilai tengah dan data jangkauan antara 10 sampai 120. Kalau kita ingin mencari nilai rata-rata minimum, maka kita menggunakan aja nih dua angka ini nih. Tapi kalau ditanya dengan rata-rata maksimum, kita bisa menggunakan dua angka ini, ya, dua angka setelah angka tengah gitu ya, sampai angka yang paling besar, kan gitu ya. Maka kalau misalnya kita cari nilai rata-rata dari dua angka ini, berarti 10 ditambah 85 kemudian dibagi 2, gitu kan. Nah, ini angkanya angka pendekatan. Jadi dibuletin gitu ya. Ini kan hasilnya hasilnya kan 95 dibagi 2 gitu ya. Ya kan, 95 bagi 2. Itu sekitar 47,5 ya. Jadi kalau dikasih anggap kita ambil yang ini 85 tambah 120 dibagi 2. Simple ya, teman-teman ya. Baik, silakan screenshot. Oke, cukup ya. Baik, lanjut. Nah, ini. Soal nomor, kita ke nomor berapa nih? Nomor 6 ya. Oke, nomor 6. Soalnya gimana nih Kak? Nomor 6 nih Kak. Ini nomor 6 ini menggunakan konsep apa ya? Gerak-gerakan ya. Oh, kalau teman-teman belajar fisika nih, belajar mengenai gerak gitu ya. Oke, kita coba lihat dulu nih soalnya nih. Kita pakai konsep dasar aja. Apa nih soalnya? Kayak membaca ini ya. Dani berlari, ada yang namanya Dani di sini? Wah, Dani berlari dengan kecepatan konstan dan Denny, wah, ada namanya Denny di sini? Banyak ya? Wah, langsung open mic ya. Dani berlari dengan kecepatan konstan dan Denny berlari M kali lebih cepat, gitu kan? Jika posisi start Dani K meter di depan Denny, berapa meter harus ditempuh oleh Denny untuk mendahului Dani? Jadi ini kayak saudara kembar kali ya, Dani sama Denny ya, nggak tahu kakaknya mana ya. Dani, Denny, kenapa nggak namanya Joko sama Denny gitu ya? Ini Dani sama Denny. Oke, kita lihat. Dani berlari dengan kecepatan konstan. Oke, pertanyaannya apa sih Kak kecepatan itu? Ya kan? Kalau teman-teman masih ingat waktu kita belajar mengenai kecepatan, ya, kecepatan itu adalah perpindahan atau jarak dibagi waktu, kan begitu, ya enggak? Ya. Nah, kemudian kalau ditanya jarak, ya berarti kecepatan dikali waktu. Oke, ini konsepnya ya, ini konsep ini. Oke, sip. Tadi ini kita ulang lagi ya supaya kita sama-sama paham. Dani berlari kecepatannya konstan dan Denny berlari M kali lebih cepat. Nah, jadi kecepatannya kita simbolin apa ya? V aja ya, velocity gitu ya. Kecepatan
Denny, gitu kan? Oh, ini ada noise nih, ada noise. Wait. Noise-nya dari mana nih? Oh, oke, baik ya. Kecepatan Denny, bentar. Di mute dulu ya, supaya nanti teman-teman yang lain suaranya kedengeran gitu. Kecepatan Denny berlari M kali lebih cepat daripada Dani. Kalau misalnya kita bilang kecepatan Denny M kali lebih cepat daripada Dani, ya misalnya nih kecepatan Dani ini kita sebut V. Berarti kalau kecepatan Denny M kali lebih cepat, berarti M kali V, gitu kan ya? Jika wait, ada suara, oke? Bentar, kita matiin dulu suaranya. Sorry, kita nggak fokus jadi ini kalau misalnya masih ada suara. Oke, siap. Baik. Mana tadi? Baik. Jadi kecepatan Dani V, kecepatan Dani adalah M kali lebih cepat daripada Dani. Berarti M kali V. Kemudian pertanyaannya berapa meter yang harus ditempuh oleh Dani untuk mendahului Dani? Jika posisi start Dani, K meter di depan Dani. Berarti yang ada di depan siapa nih? Ada di depan nih. Yang ada di depan. Ini kalau kita lihat, kita kasih ilustrasi aja teman-teman ya. Kita kasih ilustrasi nih. Misalnya ini apa nih? Jika posisi start Dani, K meter di depan Dani. Ini Dani. Kemudian ini Deni. Nah, ini Deni. Temannya Budi ya. Dani di depan bergerak, kemudian di belakangnya ada Deni mengejar Dani. Dani sama Deni berjarak K meter, gitu kan? Sampai kemudian Deni nyusul Dani. Kok bisa nyusul Kak? Karena Deni kecepatannya lebih cepat daripada Dani, gitu ya. Jadi logikanya kalau si Deni kecepatannya lebih cepat daripada Dani, ya bisa nyusul. Ya, nyusulnya di mana Kak? Ya nyusulnya di mana ya? Mana kek? Ya, nih sini nih. Nah di depannya. Nah ini adalah posisi di mana Deni sudah menyusul Dani. Gitu. Nah kalau kita lihat nih teman-teman, lintasan Dani dari dia di sini sampai dia disusul sama si Deni, ya kan? Kita sebut S Dani. Ya, ini lintasan si Dani. Kemudian lintasan Deni dari sini sampai dia nyusul ketemu di sini, kita sebut S Deni. Oke. Ya, jarak yang ditempuh oleh si Deni. Terus apa hubungannya teman-teman antara S Dani, dan K meter nih? Kita bikin model matematik ini. K, ya kan? K ditambah S Dani sama dengan S Deni. Ini model matematikanya. Gitu kan? Paham nggak dari sini? Ya. Jadi kita bikin ilustrasi nih Dani, Deni. Kemudian dia Dani di depan, Deni di belakang, dia ke arah kanan misalnya, kemudian disusul si Dani sama si Deni di sini disusul. Sehingga lintasan Dani dari sini sampai sini kita sebut S Dani. Lintasan Deni dari sini sampai sini kita sebut S Deni. Ya kan? Sehingga kita lihat bahwa oh ternyata K tambah S sama K sama ditambah S Deni sama dengan S Deni. Nah, sekarang untuk mencari S atau jarak, ya kan? S atau jarak, yaitu kecepatan kali waktu. Berarti kecepatan Deni, kecepatan Dani, yaitu V kali time atau waktunya, gitu kan? Sementara kecepatan S Deni ini M kali V, ya, yaitu
MV, yaitu kecepatan si Denny, yang M lebih cepat daripada si Dani, dikali waktu. Kan gitu ya. Dikali waktu. Nah, sehingga nanti kita akan tahu fungsi waktunya. Ya, gimana tuh Kak fungsi waktunya? Kita kumpulin yang ada time, yang ada waktu. Berarti ini K sama dengan MVT, gitu kan? VT pindah ruas ke kiri jadi VT, min VT, sorry. Kemudian T-nya kita pisah menjadi MV min V kali T. Berarti waktunya dapat nih teman-teman, yaitu K, gitu kan ya, per apa? MV min V. Nah, gitu kan? Dapat nih waktunya nih. Waktu untuk si Denny nyusun si Dani. Nah, terus pertanyaannya adalah berapa meter yang harus ditempuh oleh Denny? Mana Denny? Nah, si Denny. Ya. Berapa jarak tempuh yang jarak yang harus ditempuh oleh si Denny? Nah, kembali lagi bahwa jarak Denny itu adalah kecepatan si Denny, gitu ya, dikali waktu, ya, sampai kemudian Denny menyusul Dani. Nah, kita kan tadi udah dapat ya fungsi waktunya nih dari konsep tadi kan. Maka udah nih dapat nih berapa kecepatan Denny. Kecepatan Denny adalah MV. Berapa waktunya Kak? Waktunya adalah K per MV min V. Oke. Kayaknya masih bisa disederhanakan ya teman-teman ya. Yaitu MV kali K per bawahnya Kak Imam keluarin V-nya ya. Di M-1 kan gitu ya. Kali V. Ya, bisa dong. V-nya dikeluarin, ya kan? Ada yang bisa dicoret? Ada yang bisa dicoret dari persamaan ini? Ada Kak, yaitu V-nya. Oke, V-nya coret ya. Set. Set. Maka sisanya yaitu K per M-1 gitu. Jadi jawabannya mana? Yang dodol. Dodol Depok. Nah, gitu ya. MK per M-1. Gitu. Jadi konsepnya adalah menggunakan konsep kecepatan. Gitu. Baik, silakan teman-teman dicatat dulu, di screenshot boleh. Tadi ada yang belum tadi ada yang ketinggalan ya di slide sebelumnya yang belum screenshot ya. Ini dulu deh di screenshot teman-teman. Saya ngasih waktu 10 detik buat teman-teman screenshot, foto atau nyatet juga boleh, silakan 10 detik. Sudah ya? Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oh, tadi ada yang request soal sebelumnya mau di screenshot. Nah, oke, silakan. Saya kasih waktu buat screenshot di soal sebelumnya. Oke, sudah ya. Lanjut. Soal selanjutnya gimana nih? Soal selanjutnya ini berbicara tentang sepasang suami istri yang baru pindah, diketahui memiliki 4 orang anak, gitu ya. Kemudian peluang pasangan tersebut
memiliki tepat 2 anak. Berapa peluangnya? Oke. Berarti ini konsepnya adalah peluang. Ya. Baik. Dalam menghitung peluang, sederhananya adalah misalnya peluang A. Maka berapa jumlah kejadian A dibagi dengan jumlah total kejadian. Gitu ya. Kalau dikatakan memiliki 4 orang anak, berarti sampelnya ada berapa? 4 orang anak itu kan bisa laki-laki, gitu kan, perempuan, atau di mix gitu ya, laki-laki perempuan, atau perempuan laki, gitu ya. Kalau mau bikin tim futsal berarti laki semua, laki-laki tim futsal itu, ya sama bapaknya. Kemudian berapa nih jumlah kejadian atau jumlah peluangnya? Baik, karena kemungkinannya laki-laki dan perempuan, ya kan? Maka berarti kemungkinan ada 2, ya, laki-laki atau perempuan. Ada berapa banyak? 4, berarti 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Jadi ada kemungkinan susunannya ada 16 alias 2 pangkat 4. Gitu. Sama seperti misalnya kalau teman-teman ketemu soalnya menggunakan koin. Koin itu kan ada angka atau gambar gitu. Koinnya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Koinnya ada 4, 2 pangkat 4, gitu ya. Jadi untuk menghitung jumlah kejadian. Pertanyaannya adalah peluang pasangan tersebut memiliki tepat 2 anak perempuan. Jadi tepat 2 anak perempuan. Jadi kalau misalnya kita bikin kurang lebih simulasinya gitu ya, wah simulasi bagaimana sebaran posisi laki-laki dan perempuannya gitu. Misalnya ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat. 2 anak perempuan kan bisa aja nih. Misalnya di sini adalah perempuan, gitu kan? Perempuan, laki, kemudian laki kan gitu kan? Ya, ya dong. Ya. Atau misalnya perempuan, laki-laki, perempuan, gitu kan? Kemudian apa lagi kemungkinan? Perempuan, ya, laki, perempuan, laki. Nah, gitu kan? Ya. Atau diawali dari laki. Bisa juga, ya. Ada bisa kalau dari laki berarti laki, perempuan, laki, perempuan kan gitu kan? Atau laki, perempuan, laki. Jadi ya ada 6 berarti kemungkinannya. Ya. Ada 6 kemungkinannya. Kalau misalnya 2 perempuan. Jadi jumlah kejadiannya kemungkinan ada 6. Berarti peluangnya berapa nih Kak? Yaitu 6/16. Kalau dibagi 2 berarti 3/8. Ya. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau ditanya nih ya, pertanyaannya beda nih. Misalnya peluang pasangan tersebut memiliki tepat 4 laki-laki. Gimana tuh? 4 laki-laki. Berarti kalau 4 laki-laki kemungkinan kejadiannya ya cuma 1 ya kan? Laki-laki gitu. Berarti peluangnya adalah 1/16. Atau misalnya peluang munculnya 3 perempuan. Ya berarti kalau 3 perempuan kan bisa lakinya anak pertama gitu kan, bisa lakinya anak kedua, bisa lakinya anak ketiga, atau lakinya anak keempat. Berarti ada 4 kemungkinannya. 4/16 gitu. Udah ya, gampang lah ya.
Oke, silakan di screenshot dulu teman-teman. Masih tetap semangat ya pagi ini. Oke. Semangat, Kak. Mantap. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Soal nomor 8 sekarang ya. Apri. Apa nih? Segi 4 ABCD dengan titik-titiknya berada di Kartesius 0,0, 4,5, 0,3 dan 4,0. Jika sebuah titik dihilangkan, luas segitiga yang mungkin adalah X. Berikut di bawah ini adalah nilai X yang memenuhi. Baik, kita gambar dulu supaya kita bisa melihat ya dan menganalisa dari maksud soal ini. Teman-teman, di sini ada segi 4 yang titik-titiknya ini. Titik-titiknya 0,0, 4,5, 0,3 dan 4,0. Jadi ada 4 titik. Ya kan? Kita gambar ya, Kalau kita gambar misalnya sesimpel aja lah gambarnya, misalnya di sini Kartesiusnya nggak kelihatan. Wah, bentar ya. Kita hapus dulu. Ya. Kemudian gambar set. Itu berapa sih paling gede? 4 ya atau 5? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya, teman-teman ya. And then kita gambar titik-titiknya ya. Kayak pakai warna lain. 0,0. Di sini dong 0,0. Kemudian 4,5. 4,5. 1, 2, 3, 4, 4,5. Berarti 4,5 ada di sini. 4,5. Nih, di sini ya, 4,5 ya. 4,5. Kemudian 4,5. Oke. Kemudian 0,3. Berarti X-nya 0. Y-nya 3. 1, 2, 3. Bentar. 0,3 dari sini. Ya. Namanya Muhammad. Kak Imam dulu ya, Jidan ya. Oke. Baik. Kemudian lanjut. 4,0. 4,0. 4,0 di sini ya. Jadi ini 0,0, 4,5, 0,3, 4,0. Gitu kan? 4,5 ya, teman-teman ya. 4,5. Baik. Kemudian dikatakan bahwa ketika satu titik dihilangkan, maka kalau satu titik dihilangkan kan berarti akan terbentuk segitiga ya kan? Contoh, misalnya kita mau menghilangkan titik berapa dulu? Titik berapa dulu nih? 0,0 deh ya, kita hilangin ya. Ya. Kalau 0,0 kita hilangkan, berarti akan terbentuk segitiga. Gimana ke gambarnya? Kita pakai warna hijau. 0,0 kita hilangin, maka segitiganya ini. Tuh, ini. Nah, ya, segitiga ini. Maka yang luas segitiga yang warna hijau ini, luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi ya, setengah, gitu kan?
Misalnya alasnya ini nih teman-teman. Ini alasnya nih. Kita anggap ini alas. Berarti ini berapa nih? 5 ya. Dari sini ke sini kan dari sini ke sini kan 5 ya. Kali 5 itu kali tinggi. Tingginya itu ini nih. Garis dari sini ke sini, garis tinggi nih. Ah, berarti dari sini ke sini nih. Apa sama dengan dari sini ke sini berapa? 4 ya. 4. Oke. Berapa tuh? Setengah kali 5 kali 4. 10 ya. Oke. Ada 10. Gitu kan? Baik. Lanjut. Ketika misalnya Kak Imam hilangin yang titik 4,5. 4,5 Kak Imam hilangin. Berarti segitiganya ini nih. Ini. Oke, kebayang ya? Maka luas segitiganya ketika 4,5 dihilangkan, maka ini segitiganya nih. Luasnya setengah kali alas kali tinggi. Tingginya berapa, Kak? Ini tingginya 3. Ya, setengah kali 4 kali 3 berapa? 6. Oke. Ketika misalnya Kak Imam hilangin gua pindahin dulu nih kamera ini. 0,3 Kak Imam hilangin. Ya. Kak Imam pakai warna apa lagi yang belum? Nih, orange. Kak Imam hilangin 0,3 titiknya. Nanti yang ini ya. Maka segitiga yang mana? Nih segitiga ini. Nah, ini segitiga yang warna orange. Oke. Berapa luasnya, Kak? Luasnya berarti setengah, ya kan? Kali alas. Nih alasnya berapa nih? 4 kali tinggi deh. Tingginya berapa? Tingginya 5. Setengah alas kali tinggi. 4 kali 5 20 bagi 2 10. Oh, sama ya. Ini kebetulan ya, sama ya. Apalagi nih, ketika misalnya kayak bilangin 4,0. Berarti ada 4 kemungkinan segitiga kan yang akan terbentuk ya ketika dihilangkan satu titik. Kita pakai warna ungu ya. Ketika 4,0 dihilangkan berarti segitiganya adalah ini, ini. Ya. Berapa luas segitiganya? Setengah kali alas. Nah, alasnya boleh. Alasnya yang ini kita anggap ini alas ini alas. Kebayang nggak sih? Ini alas. Ini 3. Tingginya ini nih. Ini garis tingginya nih. Ya, ini garis tingginya nih. Oke. Ini garis tinggi dari segitiga yang ini, yang ungu. Ya. Berapa nih dari sini ke sini nih? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Dari sini ke sini berapa nih? 4. Berarti 4. Tengah kan 3 kali 4. 6 ya? 6. Gitu. 6. Jadi dari keterangan tersebut, kemungkinan luas yang akan dihasilkan adalah kalau enggak 6 atau 10. Ada berapa pernyataan? Ada 2. Jadi jawabannya C. Itu ya. C. Ya, silakan teman-teman dicatat dulu, screenshot boleh, foto boleh, nanya juga boleh, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan soal nomor 8 ya. Silakan. Kok hilang? Nah. Mau kepencet ini. Nah, silakan screenshot. Sudah? Itu sampai 5 nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, udah ya. Oke. Lanjut.
Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Apa nih? Baik, teman-teman, di sini ada pertanyaan lagi nih. Diketahui limit X mendekati 2, ya. Kemudian fungsinya adalah Px kuadrat min Q per 2X plus 2 sama dengan 1. Kemudian berdasarkan keterangan tersedia, pernyataan yang bernilai benar ada berapa gitu ya. Yang benar ada berapa. Di sini ada petunjuk nih, teman-teman. Ya. Ada petunjuk. Apakah petunjuknya? Ya, di sini ada berubah. Oke. Wait. Fail to detect your speaker. Di sini ada petunjuk yang kalau kita lihat P dan Q bilangan bulat non negatif. Bilangan bulat non negatif yang kurang dari 10. Nah, kalau non negatif ya berarti kan positif ya. Berarti positif nih. Yang kurang dari 10. Ya, jadi P dan Q itu ya. P dan Q adalah bilbut. Apa tuh? Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat positif yang kurang dari 10. Ya, kurang dari 10. Nah, kalau kita lihat fungsinya, limit X mendekati 2, Px kuadrat min Q per 2X plus 2 sama dengan 1, kita masukin nilai X-nya. Ya. Masukinnya pelan-pelan ke sini, jadi P, gitu kan, X pangkat 2 min Q per 2X plus 2 sama dengan 1. Kita masukin X yang 2, berarti P 2 pangkat 2 min Q per 2 kali 2 tambah 2 sama dengan 1. Jadinya berapa nih, Kak? Jadinya 2 kuadrat, berarti 4P, kan? Min Q, coba kalian lihat lagi, per 2 kali 2, 4, tambah 2, 6, sama dengan 1. Jadi 4P min Q sama dengan 6 kali 1 berapa? 6 ya. 6. 4P min Q sama dengan 6. Dan PQ itu tadi ya, bilangan bulat negatif kurang dari 10. Berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Ya. Misalnya P-nya 0, berarti Q-nya berapa? Kalau P-nya 0, nih, P-nya 0, kita masukin di sini ya. Kalau P-nya 0 itu, teman-teman, berarti 4 kali 0 min Q sama dengan 6. 4 kali 0, 0. Maka Q-nya berapa? Q-nya min 6. Ya nggak? Nah, kalau P-nya sekarang adalah 1 Kak. P-nya 1 Kak. Berapa Q-nya? P-nya 1 ya. Berarti 4 kali P. P-nya kita ganti nih teman, 1 ya. Min Q sama dengan 6. Ya. Maka min Q sama dengan 6 kurang 4, 2. Maka Q-nya min 2. Gitu kan. Kemudian mana lagi? Ketika misalnya P-nya 2, P-nya 3, P-nya
4, 5, gitu kan? 6. Nah, ini Q-nya berapa nih? 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 Gitu kan? Nah, ya. Dan ingat, P dan Q itu nilainya bilangan bulat positif dan kurang dari 10, ya kan? Yang ini memenuhi nggak nih? Ya kan? Ini nggak memenuhi, ya kan? Ini nggak memenuhi. Karena Q-nya min 6. Ini juga tidak memenuhi. Karena Q-nya min 2. Kira-kira kalau P-nya 2 memenuhi nggak? Coba kita lihat. Ketika misalnya P-nya 2 di sini ya. Jadi 4 kali 2, 8. Ya kan? Berarti Q-nya 8 kurang 6 plus 2. Nah, ini memenuhi nih. Ya, ini memenuhi nih. Kemudian kalau P-nya 3, Kak. Kalau P-nya 3 berarti 3 kali 4, 12. Kurang 6, 6. Ini nggak memenuhi. Kalau P-nya 4, 4 kali 4, 16. Kurang 6, 10. Kalau P-nya 5, 4 kali 5, 20. Kurang 6, 14. Nah, ini udah nggak memenuhi nih. Kenapa? Karena dia lebih dari 10. P-nya 6, 6 kali 4, 24. Kurang 6, 18. Nah, ini ke bawah udah nggak memenuhi. Ini ke bawah udah nggak memenuhi. Ya. Berarti yang memenuhi itu ada berapa nih? Ada 1, ya kan? 2, 3. Ya. Yang berada pada rentang 0 sampai 10, gitu kan? Baik, berarti ada 3 pasang PQ yang memenuhi. P-nya tidak 1. Coba kita lihat, ada nggak P yang sampai sama dengan 1? Nah, P-nya bukan 1, betul ya? Kan P-nya 2, 3, 4. Ini betul, P-nya bukan 1. Dia P ditambah Q kurang dari 11. Coba kita tambahin. 2 tambah 2, 4. Ya nggak? Kemudian 2 tambah 2, 4. Betul, kurang dari 11. 3 tambah 6, 9. Kurang dari 11. 4 tambah 10, 14. Nah, itu lebih dari 11, Kak. Oh, berarti ini enggak. Gitu kan? Enggak ya. Karena ini yang kita dapetin nih. Ketika P-nya... Oh, enggak, sorry. Begini. Kan di sini kan kurang dari 10 ya. Kalau kurang dari 10 berarti 10 enggak dong. Berarti ini enggak ya. Ini enggak nih. Ya, ini enggak. Berarti ketika misalnya ini enggak, ya, berarti cuma 2 nih kemungkinan. P tambah Q kurang dari 11, berarti betul. Ini betul. Ya, betul. Kemudian ada 3 pasang PQ yang memenuhi, enggak, bukan 3 tapi 2 pasang. 2 pasang. Kok ini enggak sih, Kak? Q-nya sama dengan 10. Ini tadi nih petunjuknya. Kurang dari 10. Ya kan? Berarti mulai dari ya 9, 8, 7, 6 kan gitu kan. Kayak gitu. Kemudian ini enggak ya. Q habis dibagi 4. Q habis dibagi 4. Mana Q? Q-nya ada 2. Ini kan Q-nya 2 dan 6. Apakah habis dibagi 4? Enggak ya. Karena Q itu bukan pelipatan 4 ya. Q-nya 2 nih sama 6. 2 apa bisa dibagi 4? Enggak ya. 6 tuh berarti jawabannya yang C. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Ya. Jadi singkatnya adalah kita lihat ada fungsi limit, kemudian kalian masukin nilai X yang mendekati itu, sehingga menjadi bentuknya lebih sederhana, yaitu ini bentuk ini. Ya. Jadi ketika misalnya kita masukin X mendekati 2 ke dalam persamaan ini, maka bentuknya berubah menjadi begini, ya kan? Atau dengan kata lain 4P sama dengan 6. Nah, ini adalah fungsi ketika kita masukin nilainya X. 4P min Q sama dengan 6. Gitu kan? Nah, berarti kita cari nih berapa nilai P dan berapa nilai Q yang mungkin. Petunjuknya adalah PQ bilangan bulat positif kurang dari 10. Udah. P-nya 0, Q-nya berapa, P-nya 1, Q-nya berapa. Kalau kita coba jabarkan, oh ternyata cuma 2 nih Kak kemungkinan ini Kak.
yaitu pada saat P sama dengan 2 dan P sama dengan 3. Gitu. Maka ini yang kita perlu highlight nih teman-teman. Yang bagian sebelah sini nih, yang perlu kita highlight. Jadi yang mungkin. Berarti ada 2 pasang yang mungkin. P2, Q-nya 2, P3, Q-nya 6. Itu udah tinggal kita cek satu-satu nih. Ternyata 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Ya, silakan di screenshot foto. Oke, lanjut ya. Satu lagi deh ya, buat penalaran matematik ya, karena kita belum ke penalaran kognitif. Baik, nomor yang ke-10 nih. Lanjut ya, kami membaca ini. Irsyad menjual tiket pertandingan sepak bola Piala Kemerdekaan. Ia akan menjual 1 bundel tiket, dan pada hari pertama ia menjual 10 tiket. Pada hari kedua, ia berhasil menjual setengah dari tiket yang tersisa. Pada hari ketiga, ia menjual 5 tiket dan tersisa 2 lembar. Berapa jumlah tiket dalam 1 bundel? Baik, coba kita perhatikan kalimatnya ya. Irsyad menjual tiket pertandingan sepak bola Piala Kemerdekaan. Ia akan menjual 1 bundel tiket. Hari pertama. Ya, terjual 10 tiket. Kan gitu kan? Hari kedua, menjual setengah dari tiket yang tersisa. Wah, kita anggap misalnya jumlah tiketnya teman-teman. Karena kita nggak tahu jumlah tiketnya, misalnya X lembar lah gitu ya. Ya, ketika misalnya hari pertama terjual 10 tiket, maka sisanya adalah X dikurang 10 kan gitu. Ya, X dikurang 10. Sisanya kan. Nah, kemudian di hari kedua itu terjual setengah dari yang tersisa. Tadi sisanya adalah X dikurang 10. Ya kan? Jumlah tiket dikurangin yang terjual 10 di hari pertama. Dan pada hari ketiga, ia menjual 5 tiket, dan tersisa 2 lembar. Tersisa 2 lembar. Artinya apa? Artinya adalah dia kan tadi kan ini pada hari kedua kan terjual setengah X min 10 kan. Berarti sisanya berapa nih teman-teman? Sisanya adalah dari dari X lembar totalnya dikurangin yang terjual tadi, ya kan? Yaitu setengah dari X min 10 di sisanya nih. Kemudian pada hari ketiga ia menjual 5 tiket dan tersisa 2 lembar, gitu kan? Tersisa 2 lembar. Berarti kalau gitu kalau kita lihat kalau yang ini kan di hari ketiga kan terjual 5 tiket dan tersisa 2 lembar, gitu kan? Jadi yang pertama di hari pertama terjual 10 tiket, di hari kedua terjual setengah dari sisanya, berarti setengah dari X-10. Di hari ketiga terjual 5 tiket, sisanya 2 lembar, gitu kan? Artinya apa? Jumlah tiket total di awal X kalau dikurangi dengan yang terjual tadi, ya kan?
Ini kan yang terjual nih, full tiket dari pertama, setengah X minus 10 di hari kedua, dan 5 tiket di hari ketiga. Sisanya 2 lembar. Berarti kalau gitu, secara garis besar, X dikurang, gitu ya. Dari yang dijual, totalnya berapa sih? 10. Kemudian ditambah, yang kejual ya, setengah dari X min 10 ditambah 5. Jadi ini total tiketnya, ini yang terjualnya, sisanya adalah 2 lembar. Kan gitu. Jadi akan bikin sebuah persamaan gitu ya. Berapa nih Kak? Ya udah, berarti ini X dikurang ya. 10 tambah 5, 15. Kita sederhanakan teman-teman, setengah kali X, setengah X. Setengah kali min 10, min 5 ya. Dengan 2. Gitu. Jadi jadinya X min setengah X gitu kan. 15 min 5 itu 10. Jadi min 10 sama dengan 2. Oke. X dikurang setengah X gitu kan. Kemudian 2 min 10 pindah ke kanan jadi plus 10. Jadinya 12. Berapa X-nya? Berarti kalau setengah X 12 ya, maka X adalah 12 kali 2 berapa? 24 gitu. Ya, gitu ya. Jadi kita coba susun bersamaannya. Jumlah tiket kita nggak tahu, katakanlah misalnya X terjual 10 tiket di hari pertama, ini tulisnya 10. Di hari kedua terjual setengah sisanya. Sisanya kan X min 10, berkali setengah kali X min 10. Di hari ketiga terjual 5. Sisanya 2. Maka kita bikin bersamaan. Total tiket adalah X, dikurangin yang terjual di hari pertama, di hari kedua, dan di hari ketiga. Sisanya 2 lembar. Udah dapat bersama X gitu. Simpel ya. Oke. Silakan di screenshot. Sudah? Ya, Imam hitung sampai 5. 1, 5. Oke, sudah ya. Kita beralih ke subtes selanjutnya ya. Karena kita sampai jam 9 kan ya. Penalaran kognitif ya. Sudah nih? Sudah ya? Baik, kita beralih ke penalaran kognitif. Imam coba ini dulu. Ganti slide dulu ya untuk yang kognitif. Oke. Wait. Wait minutes. Oke. Nah, ini. Oke. Kognitif. Oh, ini. Baik, silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman seputar penalaran matematik, boleh silakan. Kayaknya sambil menunggu slide-nya itu bisa dibuka. Ya, oke ya, teman-teman silakan kalau misalnya ada pertanyaan, tadi ada yang kurang paham gimana nih, itu boleh disampaikan. Ini sambil Kak Imamnya menyiapkan. Oke, sudah Kak. Oke, siap. Lanjut. Baik, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu kayak gimana sih? Kalau penalaran matematik mungkin kita ada bayangan ya. Penalaran matematik itu lebih kepada literasi numerasi ya. Lebih kepada numerasi. Jadi kemampuan berhitung kita, kecepatan berhitung kita, kemudian penguasaan konsep matematika dasar. Nah, kalau untuk kognitif, ini kalian mencoba
skimming dulu beberapa, sorry, cek, oke, normal, Pak Holwan, suaranya? Normal, ya Pak. Oke, baik. Coba kita skimming dulu beberapa soal-soal kognitif. Nah, ini beberapa soal-soal kognitif ya. Ini ada soal bacaan, artikel, kemudian kita diminta untuk mencari informasi dari bacaan-bacaan tersebut, ya, mana pernyataan yang paling sesuai dari tabel, dari grafik, gitu kan, dari diagram, ya. Nah, kemudian ada juga soal-soal seperti ini, misalnya, ya, ditanyakan kaitannya dengan konsep-konsep yang sebenarnya ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Cuma yang ditanya ini adalah bagaimana secara kuantitatifnya gitu ya kemampuan ini ya. Kemudian seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya kita sudah bisa menggunakan konsep-konsep yang sudah pernah kita pelajari gitu ya di sekolah gitu kan. Karena di sini kalau di sini ada drum dengan ukuran sekian kan. Kemudian ditanya volume. Nah, volume drum itu kan bentuknya tabung gitu kan. Nah, berarti volume tabung yang kita gunakan dan bagaimana mencari volume paling kecil misalnya gitu ya. Atau misalnya mencari debit yang paling besar. Nah, ada juga yang seperti ini nih teman-teman. Ini kode-kode yang nanti kita bisa konversi ke angka-angka gitu ya. Jadi bagaimana nanti melanjutkan kodenya ini nih, apa nih kodenya gitu kan. Ini kan kalau kita lihat nih HI2 JK5MM8 ini maksudnya apa nih Kak? Nah, ini kan abjad ya, A, B, C, D, F, G, H, I, J, dan itu kan ada urutannya antara A sampai Z. Misalnya H itu urutannya apa? A, B, C, D, E, F, G, H, urutannya 8 gitu kan. HI 9, berarti 8, I 9, berarti 8, 9, 2. Kemudian J, K, J itu 10, K. Nah, seperti itu. Nanti dari sini kita lihat pola, ya, lihat polanya. Nah, polanya nanti kan kebentuk kelihatan, sehingga nanti kita bisa menggunakan pola itu untuk mencari jawaban dari titik-titik ini, seperti itu. Atau misalnya ini, ya, ada soal tentang bahasa yang selain bahasa manusia gitu ya. Ini bahasa lumba-lumba kalau ini ya. Misalnya di sini ada 3 ekor lumba-lumba berkomunikasi. Wah. Kemudian lumba-lumba pertama berkata ini kakuk gitu kan, yang berarti makan ikan kecil. Nah, ini artinya apa nih? Nanti kita bisa menerjemahkan dari bahasa-bahasa ini gitu kan. Nah, kita bahas. Kemudian ada juga soal tentang ini ya. Bagaimana mencari apa nih kalau di sini pertanyaannya apa sih? Apabila wajar tersebut akan dibagi kedua orang rata, tetapi dengan cara acak maka pernyataan yang pasti benar. Jadi mencari jawaban yang pasti benar dari pernyataan, gitu kan? Atau misalnya seperti ini, ya, ini sebuah bilangan-bilangan yang kita lihat secara kuantitatif kita lihatnya, atau seperti ini, bilangan tepat untuk menggantikan X dan Y, gitu kan? Ini susunan atau pola bilangan, ya. Seperti itu. Ini adalah kemampuan kognitif kurang lebih ya, seperti itu bentuk-bentuk soalnya. Oke ya. Mungkin beberapa soal aja kita bahas ya. Yang pertama kita awali dari yang ini dulu nih. Tentang bagaimana menggali informasi dari sebuah paragraf, gitu kan. Baik, untuk menggali informasi dari sebuah paragraf. Ya, mungkin kalau kita lihat paragrafnya panjang gitu ya, kita habis nggak waktunya nih Kak buat baca doang gitu. Maka triknya adalah teman-teman baca dulu pertanyaannya ya. Kalau di soal yang kemarin itu yang teman-teman ikutin gitu ya, itu ada 3 paragraf sebenarnya, dan
pertanyaannya itu beranak tuh, bisa 4 atau 5 pertanyaan gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu pertanyaannya ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Kemudian setelah kita baca pertanyaannya, baru kita cari informasi-informasi itu yang ada di paragraf gitu. Dan tiap paragraf ini kan ada berapa paragraf nih? Ada 1, 2, 3. Biasanya gagasan utamanya itu ada di kalimat pertama dan di kalimat terakhir dari setiap paragraf, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau baca cepat, ya paling yang dibaca itu adalah baca kalimat pertama dan kalimat terakhir di setiap paragraf aja. Intinya itu dulu gitu ya, supaya nanti kita nggak kehabisan waktu buat membaca artikel yang cukup banyak ini, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat nih teman-teman, pertanyaannya begini kan, untuk soal nomor 1 ya. Manakah pernyataan berikut yang paling benar terkait dengan karakter pasar tradisional, ya kan? Karakter pasar tradisional. Pertanyaan kan gitu ya. Ya. Ada di mana nih Kak pertanyaan ini jawabannya? Kalau kita lihat yang ada kata-kata pasar tradisional gitu ya. Misalnya nih yang di paragraf pertama nih ya. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual ya dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi penjualan secara langsung, harusnya ada proses tawar menawar. Nah, ini ada kalimat nih, proses tawar menawar gitu kan. Kalau kita lihat di sini, penjual dan pembeli di pasar tradisional memiliki hubungan keluarga. Kalau penjual dan pembeli di pasar tradisional memiliki hubungan keluarga, itu ada di kalimat yang mana nih? Secara psikologis memberi kepuasan pada konsumen karena ada rasa keluarga dengan saling bertegur sapa. Kalau memiliki hubungan psikologis, ya kan, itu beda dengan hubungan secara biologis kan gitu. Kalau kalimat pertama kan penjual pembeli di pasar memiliki hubungan keluarga, enggak dong. Masa penjual sama pembeli itu ada kakak kan gitu ya? Belum tentu kan gitu kan. Jadi ini salah nih. Cara yang benar nih teman. Semua konsumen yang membeli di pasar tradisional terpuaskan, ya. Saya rasa enggak semua kemudian merasa terpuaskan ya, itu kan harapan nih. Dimana kalau di sini kita lihat untuk kepuasan konsumen ini ya tergantung kan, banyak faktor yang membuat si konsumen itu terpuaskan. Jadi dikatakan semua berarti nggak ada yang nggak puas, tentunya ada yang nggak puas, ya kan. Misalnya aja ketika tawar menawar ternyata penjualnya judes gitu kan, sehingga tidak bisa ditawar seperti yang diharapkan, nggak puas gitu kan, ini salah. Kemudian keluarga bisa saling bersama di pasar tradisional, ini enggak dong, kok tiba-tiba ada keluarga bersama di pasar tradisional, pembeli bisa menawar harga barang. Oke, ini ada di kalimat ini. Biasanya ada proses tawar menawar. Oke, jadi yang paling benar adalah ya yang di pasar tradisional pembeli bisa menawar harga barang. Oke, ya itu yang paling benar. Jelas ya. Hati-hati dengan kalimat semua ini, ya. Baik, jelas ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah berdasarkan paragraf kedua. Mana paragraf kedua, teman-teman? Ini paragraf kedua nih. Kita highlight ya. Kita highlight. Ini paragraf kedua. Sampai sini ya. Oke. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah kalau kita lihat kalimat pertamanya, banyaknya jumlah orang mencari mata pencarian di pasar tradisional membuktikan bahwa pasar tradisional merupakan salah satu penyedia lapangan pekerjaan yang mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Berarti ini paling enggak kalimat utamanya ini, mengurangi angka pengangguran. Banyaknya pasar tradisional. Ya, di pasar tradisional. Oke, ini kalimat pertama, kalimat utamanya. Kemudian di sini ada data yang disampaikan oleh BPS bahwa jumlah pasar yang bisa mencapai 15.000. Jumlah tersebut 34 provinsi. Oke. 7 provinsi adalah jumlah terbanyak. Nah, ini yang jumlah terbanyak ada di Jawa Timur berdasarkan tabel. Baik, kalau kita lihat di sini mana yang benar nih Kak? Pasar tradisional merupakan salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran. Ini jelas ya? Ini jelas banget. Ini pasar tradisional merupakan
pasar tradisional merupakan salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran. Ini ada di kalimat yang tadi kita highlight nih, yang ini. Mampu mengurangi angka pengangguran. Jadi jawabannya mana? Jawabannya yang langsung dapat kita nih, yang A. Nah, gitu ya. Dapat. Oke, jelas? Ada pertanyaan mungkin? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Baca dulu pertanyaan yang pertama. Ya. Oke. Pernyataan berikut yang sesuai dengan tabel teks di atas. Ini tabelnya nih. Jadi kita mencari informasi dari tabel. Ya. Pertama, jumlah pasar tradisional terbanyak di antara 7 provinsi berada di Pulau Jawa. Jumlah pasar tradisional terbanyak di antara 7 provinsi jumlah pasar tradisional terbanyak di antara 7 provinsi ini berada di Pulau Jawa. Kalau ini mesti kita jumlah dulu nih, jumlah pasarnya ini nih yang di Pulau Jawa. Pulau Jawa kan mana aja nih? Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat kan? Jadi kalau kita jumlah kisarannya berapa nih? 2.359 ya kan? 1.977 tambah 816. Ini kisarannya berapa nih? Kisarannya coba kalau kita hitung secara fix ya. 57, 16, 16 tambah 6, 22, 2 tambah 5, 7, 7, 7, 14, 15, tambah 3, 4, 4, 9, 13, tambah 8, 21, kemudian 2.200, 5.000 ya. Oke, jadi di 3.000, ya sekitar 5.000. Jadi di Jawa itu ada sekitar 5.000 pasar ya, sekitar ada 5.000 pasar. Sementara kalau di luar Jawa itu sisanya berarti sisanya. Nah berarti betul bahwa jumlah pasar yang terbanyak di antara 7 provinsi berada di Pulau Jawa gitu. Ya gitu cara bacanya ya. Oke ya, bisa ya. Baik lanjut. Tadi nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4 berarti. Pertanyaannya kita lihat dulu. Berdasarkan paragraf ketiga, pernyataan berikut yang paling mungkin benar. Paragraf ketiga. Mana paragraf ketiga? Ini paragraf 1, paragraf 2. Ini paragraf 3 ya teman-teman ya. Untuk menjaga eksistensi pasar tradisional diperlukan regulasi. Oke, kita highlight dulu kalimat utamanya. Untuk menjaga eksistensi pasar tradisional diperlukan regulasi dan revitalisasi, membangun sarana dan prasarana mitra pasar yang bersih, aman, nyaman, bersih, memperhatikan fungsi pasar tradisional sebagai pilar ekonomi rakyat. Jadi diperlukan regulasi dan revitalisasi. Oke. Membangun sarana supaya bersih, aman, dan nyaman. Di mana fungsi pasar tradisional sebagai pilar ekonomi rakyat. Dan di kalimat terakhir, samping itu, kedepannya pemerintah pusat dan daerah harus memiliki mekanisme kontrol dan sistem pemantauan. Jadi harus punya namanya mekanisme kontrol dan sistem pemantauan. Sehingga kedua pasar bisa sama-sama berkembang. Intinya supaya pasar tradisional dan modern bisa berkembang. Jadi perlu regulasi revitalisasi, kemudian juga diperlukan mekanisme kontrol dan sistem pemantauan agar pasar tradisional dan modern itu berkembang. Nah, mana pernyataan yang lebih tepat atau paling benar? Dengan regulasi
revitalisasi, sarana prasarana pasar tradisional dapat dibangun. Dengan regulasi revitalisasi, sarana prasarana pasar tradisional dapat dibangun. Kalau kita lihat di sini regulasi revitalisasi, diperlukan regulasi revitalisasi dengan membangun sarana prasarana yang diperlukan guna meningkatkan citra pasar. Dengan membangun sarana prasarana dengan regulasi dan revitalisasi, ya, sarana prasarana pasar tradisional dapat dibangun. Oke, kita coba yang kalimat kedua dulu. Citra pasar tradisional akan meningkat dengan menjadikannya sebagai pasar yang baik. Oke, tadi jadi kita lebih kepada paragraf kedua itu lebih kepada bagaimana membangun pasar yang baik gitu ya, dengan membangun sarana prasarana dengan adanya regulasi dan revitalisasi. Kemudian yang C, pemerintah pusat dan daerah belum membuat mekanisme pasar yang lebih memadai. Ini enggak ya. Kemudian persaingan yang tidak sehat sering terjadi antar pasar tradisional dan pasar. Oh, ini juga tadi kita tidak dapetin di paragraf ketiga nih, ya. Kaitannya dengan persaingan tidak ada ya. Justru di paragraf ketiga itu lebih kepada membangun dua-duanya supaya dua-duanya berkembang. Perkembangan pasar modern selalu mengalahkan perkembangan ini juga enggak nih, ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang kedua ya, lebih kedua, citra pasar tradisional akan meningkat dengan menjadikannya sebagai pasar yang baik. Artinya dari paragraf tadi, ya, dengan adanya revitalisasi dan regulasi tadi, dengan membangun sarana prasarana, itu diharapkan pasar tradisional itu citra pasarnya itu menjadi pasar yang baik, sehingga dua-duanya berkembang, baik citra pasar tradisional maupun citra pasar modern gitu. Jadi jawabannya yang B paling sesuai, gitu ya. Oke, lanjut ya. Baik, satu lagi deh. Ya, ini sudah mau jam 9. Manakah pernyataan berikut yang paling sesuai dengan isi bacaan di atas? Jadi kalau kita baca tadi beberapa potongan-potongan paragrafnya. Kalau di paragraf ketiga tadi yang terakhir ini berbicara mengenai citra pasar, ya kan, yang baik dengan membangun sarana dan prasarana. Kemudian di paragraf kedua tadi ini tentang bagaimana pasar tradisional ini bisa mengurangi yang namanya angka pengangguran, gitu ya. Dan di paragraf pertama ini lebih kepada ciri-ciri pasar tradisional, ya, yaitu salah satunya ya di pasar tradisional ada yang namanya proses tawar menawar. Nah, mana pernyataan yang benar atau yang paling sesuai dengan bacaan di atas? A, proses transaksi di pasar harus mencapai kepuasan penjual dan pembeli. Ya. Tidak harus mencapai kepuasan ya, karena kalau misalnya proses tawar menawar misalnya, itu kan pasti ada salah satu yang puas atau bisa juga dua-duanya puas gitu ya. Kemudian yang kedua, transaksi di pasar modern tidak sama dengan transaksi. Nah, ini jelas nih, transaksi di pasar modern tidak sama ya dengan transaksi di pasar tradisional. Ini ya dijelaskan di kalimat pertama, di paragraf pertama, gitu ya. Jadi jawabannya yang B, gitu. Ya, dan seterusnya. Baik, ini waktunya sepertinya kita tidak bisa bahas semua ya. Ini sebagian aja kita bisa bahas, baik penalaran matematik dan kognitif. Next kalau kita ada kesempatan mungkin bisa bertemu di lain waktu gitu ya. Kemudian terima kasih teman-teman atas perhatian teman-teman semua yang luar biasa, semangat sekali di pagi hari ini ya, mengikuti kegiatan pembahasan tryout SNBT kerjasama antara Nurul Fikri dengan SMA YPIP. Walaupun kita via Zoom, tapi mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat teman-teman semua, menambah wawasan teman-teman semua. Dan terakhir dari Kak Imam, jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram kami ya, Instagram Nurul Fikri.
supaya teman-teman dapat informasi-informasi terbaru dari Nurul Fikri, kemudian informasi-informasi pendidikan, pembahasan-pembahasan tryout gratis gitu kan, dan juga info-info lain yang kaitannya dengan goals teman-teman setelah lulus SMA bisa masuk kuliah dan kuliahnya di perguruan tinggi negeri. Ini ya. Silakan teman-teman, Kak Imam kasih waktu teman-teman untuk memfollow Instagram kami di nurulfikri.jaktim. Ini Instagram kami nih ya. Silakan. Oke. Sambil teman-teman memfollow Instagram kami, Kak Imam cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman semua yang luar biasa, hebat hari ini. Teriring doa, semoga teman-teman mendapatkan masa depan yang cemerlang. Dan kami, Nurul Fikri, tim Nurul Fikri siap bantu kalian belajar sampai bisa, belajar sampai masuk ke perguruan tinggi negeri. Terima kasih, Kak Imam berikan kembali ke Kak Khalwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Kak Imam yang sudah menyampaikan pembahasannya ya tadi ya. Mulai dari penerapan matematika dan juga tadi sebagian dari potensi kognitif begitu ya. Dan mudah-mudahan ini jadi bekal, jadi pengalaman buat teman-teman semuanya, jadi siap untuk menghadapi SNBT berikutnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di lain kesempatan begitu ya. Dan mudah-mudahan kalau misalnya ada pertanyaan atau mau nanya-nanya dan seterusnya, boleh nanya juga ke kakak atau ke saya gitu ya, untuk terkait dengan misalnya binul dan seterusnya. Begitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua, dan juga terima kasih sekali lagi kepada pihak sekolah, baik yang di SMA YPIB Petojo dan juga SMA YPIB di Cakung gitu ya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah membantu proses Zoom-nya di kelas mungkin ya, ataupun dengan siswa-siswanya biar bisa lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya, kita akhiri untuk pembahasan kita hari ini, untuk sesi kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya untuk adik-adik semua. Terima kasih. Saya akhiri, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.